Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 325 Penduduk Desa Sederhana. Erlang, pria ini adalah seorang pria paruh baya berusia 50-an, dengan wajah keriput dan kulit gelap, mengenakan pakaian biru muda, topi kuning, dan sepatu karet kuning, keluar dan melihat ke arah Wang Erlang. Dia memandang Henry dan bertanya, "Kepala Desa Sing, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini Henry, ketua grup Kili kami, yang juga merupakan Henry kami. Singyong Anda dan yang lainnya semuanya adalah penjaga keamanan yang direkrut oleh Henry." Setelah kepala desa bertanya, tiba-tiba saya teringat untuk memperkenalkannya kepada semua orang. Ketika penduduk desa di belakang mereka mendengar bahwa Henry adalah orang yang mempekerjakan keluarga mereka, memberi mereka gaji yang tinggi, dan membayar mereka di muka, mereka langsung bertepuk tangan dan memandang Henry dengan mata penuh rasa terima kasih. Sejak anggota keluarga pergi dan memiliki uang, semua penduduk desa telah dilengkapi dengan telepon seluler untuk tetap berhubungan. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka sekarang makan enak, berpakaian bagus setiap hari, berolahraga, atau bekerja sebagai penjaga keamanan, mereka tidak dalam bahaya. Kami sangat bersemangat menantikan kepulangan mereka, dan bahkan lebih menantikan untuk keluar dari gunung ini secepatnya. Sekarang, melihat kemunculan penyelamat ini, tentu saja dia merasa sangat bahagia dan tidak bisa menahan rasa terima kasihnya. Kepala desa buru-buru melangkah maju, melihat tangannya, dan ingin menyeka pakaiannya 2 kali sebelum berjabat tangan dengan Henry. Tetapi Henry sudah mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengannya. Tangan tua yang kasar, kapalan tebal, dan wajah tua. Tetapi ketulusan di wajahnya adalah pertama kalinya Henry melihatnya sejak dia turun gunung dalam sebulan, dan dia merasa hangat di dalam. "Kepala desa tua, saya di sini untuk mengganggu Anda." Mata kepala desa Sing Feiwu menjadi basah ketika mendengar kata-kata Henry. "Dr. Hen, sayalah yang ingin mengucapkan terima kasih. Saya telah menjadi kepala desa selama hampir 30 tahun, tetapi saya tidak pernah membuat penduduk desa kaya. Saya telah dipermalukan selama separuh hidup saya. Anda telah memberi saya harapan. Atas nama dari penduduk desa Siahe, terima kasih." Setelah Sing Feiwu selesai berbicara, dia sebenarnya ingin berlutut di hadapan Henry. Henry berpegangan tangan dengannya. Bagaimana dia bisa menerima hadiah seperti itu? Mata penduduk desa di belakangnya basah kuyup. Mereka semua lahir dan besar di sini. Banyak orang tua yang tidak pernah keluar dari gunung ini seumur hidup mereka. Sekarang mereka akhirnya melihat keturunan mereka berjalan keluar, yang memberi mereka harapan. Henry memandang orang-orang di depannya dan memikirkan penjaga keamanan. Tiba-tiba dia merasa berat. Dia merasa beruntung karena dia bisa membiarkan mereka bekerja untuknya. Kalau tidak, dia tidak akan bertatap muka dengan orang-orang sederhana ini. Teman-teman, saya juga besar di desa pegunungan. Saya baru saja tiba di kota selama sebulan beberapa hari. Saya kenal dengan desa pegunungan. Saya punya perasaan terhadap desa pegunungan. Jadi, tolong jangan bersikaplah sopan. Semua barang yang saya bawa di dalam mobil,
Silahkan dibagikan. Jika ada yang masih kekurangan, buatlah daftar dan saya akan mengirimkannya di lain hari. Henry memandang penduduk desa dan berkata dengan mata merah. Sing Feiwu dan penduduk desa yang hadir sangat tersentuh. Anak muda yang baik hati, anak muda yang sederhana, orang yang bisa memperlakukan orang miskin seperti mereka sebagai saudara sangat sulit ditemukan di dunia. Kepala Desa Sing, mohon bekerja keras dan atur penduduk desa untuk membagikan barang-barang. Henry melihat kepala desa tidak bergerak dan melepaskan tangannya. Direktur Henry, saya akan segera mengaturnya. Saya akan menyuruh orang menyiapkan makanan nanti. Kita akan makan makanan desa hari ini. Kepala Desa Sing mengangguk dengan berat dan berkata, "Oke, kalau begitu jangan khawatir." Setelah Henry selesai berbicara, dia berdiri di samping. Di bawah organisasi kepala desa, barang-barang dibagikan dengan tertib. Setiap orang mendapat bagiannya dan pergi dengan gembira. Wang Erlang sibuk di antara kerumunan, tetapi matanya sepertinya mencari sesuatu. Akhirnya, dia mengambil sekantong beras, sekantong mie, seember minyak, dan tas besar, dan berjalan menuju desa. Henry melihatnya sekilas dan mengira dia akan membawanya kembali ke rumahnya. Jadi dia tidak melakukannya, tidak peduli. Ketika barang-barang dibagikan dan kepala desa memerintahkan agar makanan desa disiapkan, semua orang pergi dengan penuh semangat. Sopir truk pengangkut pergi lebih awal, meninggalkan kepala desa Sing Feiwu dan Henry berdiri di bawah pohon belalang besar. Saat Henry hendak pergi ke sungai, dia tiba-tiba melihat Wang Erlang berlari kembali dengan tergesa-gesa. Kepala desa, di mana Cui Hua? Wang Erlang bertanya dengan cemas. Mendengar pertanyaan Wang Erlang, wajah Sing Feiwu dipenuhi rasa malu. Wang Erlang merasa cemas saat itu. Apa yang terjadi? Erlang, tenanglah. Henry melihat mata Wang Erlang memerah dan segera menghentikannya. Sing Feiwu menghela nafas dan berkata, "Erlang, Cui Hua dibawa oleh Lili dari desa Xiawa." Apa? Wang Erlang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ketika suami Cui Hua masih hidup, dia berhutang 30.000 yuan kepada keluarga Lili karena dia tidak punya uang untuk perawatan medis. Beberapa hari yang lalu, Lili datang untuk meminta hutang tersebut, tetapi Cui Hua tidak bisa mendapatkan uangnya. Namun, sebagian besar penduduk desa di desa kami membayar kembali uang yang mereka berikan pada tahap awal ketika mereka pergi bekerja. Jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk membantu. Pada akhirnya, Cui Hua dibawa pergi oleh Lili situasi. Ketika Sing Feiwu berbicara tentang apa yang terjadi, wajahnya penuh amarah. Tetapi dia menunjukkan ketidakberdayaan. "Kamu bajingan, kamu benar-benar menindas kami di desa Xiahe. Aku harus memastikan Lili mati." Wang Erlang meninju pohon belalang besar itu dengan keras. "Erlang, jangan sembarangan. Ada orang kaya di desa Xiawa, dan mereka semua dilindungi. Berbeda dengan kita. Mereka dilupakan atau bahkan ditinggalkan." Sing Feiwu melihat ekspresi marah Wang Erlang dan khawatir dia tidak bisa mengendalikannya. Jadi dia segera mencoba mencegahnya. "Kepala Desa Sing, saya tidak menyalahkan Anda atas apa yang terjadi kali ini.
Jika ada orang di desa Siahe kami yang mengalami kesulitan di masa depan, Anda dapat menghubungi saya. Jika saya tidak dapat menyelesaikannya, Henry akan menyelesaikannya. Mulai sekarang terus, tidak ada yang berani menindas kami. Di antara penduduk desa di Hechun, saya, Wang Erlang, akan menjadi orang pertama yang tidak membiarkan dia pergi. Setelah Wang Erlang mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan mendaki gunung. Erlang, tunggu sebentar. Aku akan pergi bersamamu jika kamu mau. Jangan impulsif, kata Xing Feiwu dan hendak mengikuti. Tapi Wang Erlang jelas tidak berniat menunggunya. Dia mendengus dingin dan mengungkapkan ketidakpuasannya padanya. Erlang, hentikan, teriakan Henry tiba-tiba terdengar, dan Wang Erlang membeku dan berdiri diam. Henry, saya akan menyelamatkan orang-orang. Wang Erlang menahan amarah di dalam hatinya dan berkata, "Aku tahu. Mari kita perjelas dulu," Henry berkata, lalu menyuruh Erlang duduk di kursi batu di sebelahnya. Meskipun Xing Feiwu merasa malu, dia berjalan mendekat dan duduk. Faktanya, dia tidak bisa disalahkan atas masalah ini. Dia pernah ingin membantu Cui Hua, tetapi penduduk desa memiliki kemampuan yang terbatas. Selain itu, 40 atau 50 orang datang dari pihak lain pada saat itu di desa Siahe. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua, perempuan dan anak-anak. Begitu ada konflik, mereka hanya akan menderita, jadi dia menanggungnya. Ketika Xing Feiwu selesai menceritakan detailnya, Wang Erlang menjambak rambutnya dengan tangan marah. Dan mata Henry juga memancarkan cahaya dingin. Itu keterlaluan. Bab 326 Desa Siawa. Henry mengetahui dari Xing Feiwu bahwa suami Cui Hua sakit parah sebelum kematiannya, dan dia memang meminjam 30.000 yuan dari keluarga Lily. Namun, tingkat bunga pinjaman yang ditandatangani oleh Lily pada saat itu mencapai 5 sen, yang lebih buruk dari rentenir. Dalam lebih dari 5 tahun sejak pinjaman, Cui Hua telah menghemat hampir 30.000 yuan dan telah membayar kembali hampir 30.000 yuan. Pokoknya hampir dilunasi. Dan sekarang IOU yang dibawa oleh Lily menunjukkan bahwa total pokok dan bunganya masih lebih dari 200.000 yuan. Uang dalam jumlah besar tidak hanya merupakan pengeluaran yang besar bagi masyarakat miskin di desa pegunungan, tetapi juga bagi masyarakat di kota. Masyarakat di desa juga tidak berdaya. Cui Hua dibawa pergi oleh mereka selama 3 hari. Sekarang hidup atau matinya tidak pasti. Kepala Desa Xing, mengapa Anda begitu khawatir tentang desa Siawa ini? Henry diliputi keraguan ketika memikirkan apa yang telah diingatkan oleh kepala desa kepada Wang Erlang. Nama kami Desa Siahe sebenarnya bukan berarti di hilir sungai, melainkan di kaki sungai. Sungai ini berasal dari gunung ini. Tapi desa Siahe kami dikelilingi melalui pegunungan, dan jalan satu-satunya tidak ada tempat lain untuk ke sana. Di sisi lain gunung terdapat dataran dengan jalan terbentang ke segala arah, dan ketika sungai mengalir di sana, karena kualitas airnya yang baik, menjadi pilihan pertama baik untuk penanaman pertanian maupun penggunaan air yang sehat, sehingga desa Siawa sangat tepat, kaya. Kekayaan desa Siawa telah mendorong perkembangan perekonomian masyarakat setempat dan mendapat perhatian yang besar, sehingga dengan sendirinya akan berkembang dengan sangat cepat.
masyarakat desa Siawa banyak berinteraksi dengan dunia luar, memiliki jaringan kontak yang luas, dan memiliki teman di mana-mana, dan bersedia membantu orang ketika menemui kesulitan. Ada banyak, jadi orang-orang di sana sangat tangguh. Kekayaan dan ketangguhan mereka membuat mereka menjadi penguasa di sana. Dan bahkan pemerintah setempat memberlakukan pembatasan yang memadai terhadap mereka. Dan kami hampir menyerah. Baru tahun lalu, mereka meminta semua desa kami untuk pindah dari sini. Tapi kami menolak pada akhirnya. Permintaan mereka kepada kami adalah agar mereka tidak lagi peduli dengan kesulitan kami dan memindahkan semuanya pegunungan di sekitar desa. Diberikan kepada kami sebagai landasan kemandirian kami. Ketika Sing Feiwu membicarakan hal ini, matanya penuh kesedihan dan kemarahan. Mereka benar-benar memberikan sandu padamu? Henry bertanya dengan ragu. Ya, bahkan ada perjanjian hukum, tertulis bahwa selama ada satu orang di desa ini, pegunungan di sekitarnya adalah milik desa Siahe saya. Segala sesuatu di pegunungan itu milik kami. Tetapi premisnya adalah kami tidak dapat menyebabkan masalah ke daerah setempat dan tidak bisa pergi ke sana. Wajah Sing Feiwu dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan rasa sakit. Aneh, sungguh aneh. Henry tidak dapat mempercayainya. Apapun yang terjadi, ada hal dan metode manajemen seperti itu di dunia. Henry, apa yang dikatakan kepala desa itu benar. Itu adalah referendum seluruh desa, dan kami semua menandatanganinya. Wang Erlang mengira Henry tidak mempercayainya, jadi dia menjelaskan secara spesifik di sampingnya. Henry mengangkat kepalanya dan melihat ke pegunungan di sekitarnya. Matanya penuh cahaya. Dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Erlang, ayo pergi. Aku akan pergi ke desa Siawa bersamamu untuk menemukan janda Zhang itu." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan melihat ke arah tujuan Wang Erlang tadi. "Henry, kamu ingin mengemudi bersama kami. Saya khawatir kamu tidak akan terbiasa berjalan di gunung ini." Wang Erlang melirik label nama di tubuhnya dan berkata, "Cih, hanya berjalan dengan 2 kaki. Aku khawatir kamu tidak akan mampu mengikutinya." Wang Erlang menyapa kepala desa, berbalik dan mengejarnya. Ketika Wang Erlang pertama kali ingin pergi sendiri, kepala desa masih khawatir. Tapi sekarang dia melihat Henry pergi bersamanya, dia menjadi tenang dan lega. Henry tidak hanya memancarkan momentum, tetapi juga semacam kekuatan alam. Henry dan Wang Erlang sedang menuju ke sungai. Ikan terlihat berenang dengan gembira di gemericik aliran sungai. Kupu-kupu menari di udara. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan aroma samar bunga di hutan sampai ke lubang hidung mereka. Pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam, dan nafas murni alam langsung memenuhi dada tanpa polusi apapun. Bahkan uap air di udara pun bisa dirasakan, langsung masuk ke organ dalam dan dikeluarkan ke jantung dan limpa surga langka di dunia. Kegembiraan dan kegembiraan membuat Henry sangat bersemangat. Dia tahu bahwa tujuan perjalanannya pasti akan tercapai. Memikirkan rencana baru yang akan dimulai, hatiku dipenuhi dengan kegembiraan. Berpikir bahwa Shen Zongfeng dan yang lainnya akan terjun ke perangkap baru mereka lagi, introspeksiku penuh dengan harapan. Wang Erlang tidak tahu apa yang dipikirkan Henry,
Tetapi ketika dia melihat Henry tersenyum dan berjalan lebih cepat darinya di pegunungan dan hutan, dia terkejut baik sebagai orang luar. Mereka berdua berjalan selama 1,5 jam ke kaki sisi lain gunung. Jika bukan karena peningkatan kekuatan fisik dan peningkatan kebugaran fisik, dan jika bukan karena memikirkan untuk menyelamatkan Cui Hua, Wang Erlang akan pingsan karena kelelahan. Rekor terbaiknya dalam mendaki gunung ini adalah 2,5 jam. Namun kini dipersingkat 1 jam, yang menurutnya sudah merupakan keajaiban. Sedangkan bagi orang awam, kalaupun bisa memanjatnya, dibutuhkan waktu kurang dari 5 atau 6 jam untuk menyelesaikannya. Apalagi jika lebih dari 2/3 ketinggiannya tertutup salju tebal yang sulit dilewati, dan orang biasa jangan berani memanjatnya. Henry selalu terlihat normal seperti biasanya. Setelah mendaki gunung ini, ia seolah telah berjalan melewati 4 musim di dunia, melihat keindahan yang berbeda-beda, dan memperkuat pikiran batinnya. Henry, desa itu adalah desa Siawa. Lili adalah putra kepala desa Li Dongguo, dan dia juga pengganggu di desa. Dia dikelilingi oleh puluhan orang untuk waktu yang lama. Dia pemabuk dan penggoda wanita yang makan, minum, pelacur dan berjudi. Wang Erlang pergi, sambil memperkenalkan situasi Lili kepada Henry. Henry mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Erlang, kamu harus siap secara mental. Cui Hua pasti telah dinodai olehnya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memukul seseorang secara impulsif. Kamu harus berpegang pada intinya ketika waktunya tiba datang." Henry, meskipun Wang Erlang memiliki Lilis dan Cui Hua hanyalah seorang janda di desa, Wang Erlang tetap menganggapnya sangat penting sejak hubungan keduanya. Jika tidak, dia tidak akan begitu marah. Sekarang saya mendengar peringatan dari Henry ini. Meskipun saya dapat memikirkannya dan memahaminya dengan jelas di dalam hati, masih sangat menyakitkan untuk menerimanya. Erlang, jangan khawatir. Henry pasti akan membantumu membalas dendam ini. Tetapi metode pembalasannya harus cerdas. Kamu harus berterima kasih kepada kami jika kamu ingin membunuh mereka. Apakah kamu mengerti? Memandang Wang Erlang, kata dengan sungguh-sungguh. Henry, aku percaya padamu. Wang Erlang mengangguk dengan berat. Jika ada satu orang di dunia ini yang dapat menentukan pikiran Wang Erlang, maka orang itu adalah Henry. Jika Wang Erlang datang sendiri, dia pasti siap membunuh Li Dongguo, Lili dan putranya hari ini. Bersambung.